Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya, pagi hari ini Ustadz Ahri akan membawakan kisah. Ya, kisah tentang siapa ya? Tentang Anas bin Malik. Ya, ada yang tahu siapa Anas bin Malik? Ya, Anas bin Malik adalah pelayan kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman pasti sudah sering mendengar hadis ya. Hadis dari sahabat Anas bin Malik yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya, bahwa kita itu wajib ya, wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Ya, dan kita bisa mengetahui hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang meriwayatkan? Ya, ternyata yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Ya, dan beliau itu tinggal bersama Rasulullah ya satu rumah itu selama 10 tahun. Wah, lama juga ya. 10 tahun bersama Rasulullah. Ya tentu banyak yang didapatkan ya. Setiap harinya melihat kebiasaan Rasulullah. Misalnya sedang makan, sedang minum, sedang tidur. Itu Anas bisa melihatnya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya tentang sejarah ataupun kisah Anas bin Malik ya sejak kecil ya sejak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih Anas ya? Anas bin Malik itu ya seperti tadi Ustaz Ahri sampaikan ya, ya Anas itu adalah ya pelayannya Rasulullah ya sejak umur 10 tahun. Ya, kira-kira ya kelas 3 SD lah ya. Kalau sekarang sudah ada SD ya, kira-kira sekitar umur kelas 3 SD itu sudah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti masih anak-anak gitu ya. Ya, mereview kembali ya. Kita melihat sejarah masa lalu ya ketika hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah ya yang terjadi pada tahun 622 Masehi ya atau 1400 tahun yang lalu kira-kira ya. Sekarang tahun 2021. Nah, dan hijrah Rasulullah terjadi pada tahun 622 Masehi. Ya, waktu itu ya di kondisi di Mekah kurang aman untuk penyebaran Islam. Ya, lalu Rasulullah bersama sahabatnya ya mengambil strategi untuk pindah ataupun hijrah ke kota Madinah. Ya, yang jaraknya kurang lebih ya, sekitar 500 kilometer ya Mekah ke Madinah. Ya, dari Madinah menyusun strategi ya untuk menyebarkan Islam. Dan di Madinah ya, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mendapat sambutan yang hangat ya mendapat sambutan yang baik dari warga di Madinah ya ada yang memberikan hartanya, ada yang memberikan rumah dan sebagainya kepada Rasulullah dan sahabatnya. Dan waktu itu ada wanita yang namanya Ummu Sulaim. Ya, siapa nih Ummu Sulaim? Ya, Ummu Sulaim ini ternyata wanita miskin. Ya, sedikit hartanya, tidak bisa menghadiahkan apa-apa kepada Rasulullah. Ya, dan yang ia punya yaitu
anaknya, anak laki-laki ya yang bernama Anas. Ya, Anas bin Malik ini ya. Ya, Anas ini kemudian dihadiahkan oleh ibunya ini ya si Ummu Sulaim kepada Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, ya saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya anak laki-laki ini yang masih kecil, umurnya masih 10 tahun. Ya, saya hadiahkan kepada engkau Rasulullah untuk menjadi pelayannya, ya, untuk membantu pekerjaan sehari-hari di rumah Rasulullah. Ya, lalu diterima oleh Rasulullah. Ya, waktu itu masih 10 tahun ya Anas bin Malik. Ya, masih kecil. Rasulullah juga ya memberikan pekerjaan rumah tangga yang ringan-ringan ya. Misalkan mengambil air wudhu. Ya, pokoknya yang anak-anak kecil bisa lakukan ya. Ya, mungkin menyapu ya dan sebagainya. Ya, dari situ Anas bin Malik bisa belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belajar tentang adab makan, tentang adab minum, adab tidur, ya dan sebagainya. Ya, yang jelas Rasulullah memberikan teladan yang baik ya kepada Anas bin Malik. Ya, senang ya tinggal satu rumah dengan Rasulullah. Ya, jadi Anas bin Malik bisa melihat keseharian Rasulullah ya dari bangun tidur ya, sampai tidur lagi akhlak Rasulullah yang sangat mulia. Ya, dan suatu hari Anas bin Malik ya disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya wahai Anas ya, silahkan kamu belanja ke pasar. Ya, kalau anak-anak kecil 10 tahun bisa ya, bisa belanja ke pasar. Ya, dan Rasulullah dan Anas menyanggupi, ya, lalu pergi ke pasar, tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan teman-temannya. Ya, dan wajar ya, anak-anak suka bermain. Ya, sampai Anas itu terlena dengan tugas utamanya. Ya, tugas untuk belanja ke pasar. Ya, ya bermain dengan teman-temannya. Dan Rasulullah mengkhawatirkan kok sudah lama Anas tidak kembali ke rumah, ya tidak pulang-pulang. Lalu Rasulullah menyusul ke pasar. Ya tiba-tiba di tengah jalan melihat Anas sedang bermain-main sama temannya. Nah, apa yang terjadi? Ya ternyata Anas kaget ya ketika seorang memegang bajunya dari arah belakang. Nah, setelah menengok, siapa itu? Teneng, ternyata Rasulullah. Ya, sangat kaget sekali si Anas. Juga sangat takut. Ya, karena sudah terlena. Belum belanja ke pasar. Ya, tetapi Rasulullah ternyata tidak marah. Ya, cuma mengingatkan, wahai Anas, ya, kamu sudah belanja ke pasar belum? Ya, ternyata belum. Ya, Rasulullah sambil tersenyum dan menyuruh Anas supaya melanjutkan perjalanan ke pasar. Ya, jadi alangkah mulia akhlak Rasulullah ya. Ya, mungkin kalau kita ataupun orang tua kita ya, ya misalkan kita terlena tugasnya, ya mungkin marah-marah ya. Ya, tapi Rasulullah tidak. Ya, semoga ayah ibu kita juga meniru Rasulullah ya. Jika kita terlena, ya maka ayah ibu tidak marah, ya, tapi cukup mengingatkan untuk melaksanakan tugas kembali. Dan Anas ya, waktu bertemu dengan Rasulullah pertama kali, ya, Anas bin Malik ini didoakan supaya memiliki anak cucu yang banyak. Ya, dan ketika Anas bin Malik sudah dewasa,
ya, 10 tahun bersama Rasulullah. Ya, ketika itu ya, Rasulullah meninggal ketika usia Anas 20 tahun. Ya, berarti umur 10 tahun sampai umur 20 tahun bersama Rasulullah. Berarti sekitar 10 tahun ya Anas tinggal bersama Rasulullah. Ya, dan setelah dewasa menikah, memiliki anak cucu yang banyak, ya sampai 100 orang. Ya, ini adalah doa yang dikabulkan ya oleh Allah. Ya, selain memiliki anak cucu yang banyak, ya, Anas bin Malik juga didoakan memiliki harta yang banyak, ya berkah melimpah. Ya, ini juga dikabulkan oleh Allah. Ya, memiliki umur yang panjang. Ya, Anas didoakan memiliki umur yang panjang. Dan terbukti Anas bin Malik umurnya sampai 103 tahun. Ya, dan ini memiliki banyak manfaat ya. Salah satunya ya Anas bin Malik meriwayatkan hadis-hadis ya, kepada para sahabat yang lain ya sampai 2286 hadis. Wah, sangat banyak sekali ya. Karena beliau selama 10 tahun tinggal satu rumah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai Anas diberi umur yang panjang, meninggal ketika usia 103 tahun, meninggalnya di Irak atau dulu namanya di Basra. Kemudian Anas memiliki prestasi seperti tadi Ustaz Ahli katakan ya, telah meriwayatkan sebanyak 2286 hadis. Ya, dan ada 2 hari yang sangat berkesan bagi Anas bin Malik, yaitu saat yang paling bahagia pertama kali bertemu dengan Rasulullah waktu dia umurnya 10 tahun. Terus ada saat yang sangat sedih, yaitu ketika perpisahan dengan Rasulullah, ya, ketika Rasulullah meninggal. Ya, waktu itu Anas berusia 20 tahun, Rasulullah meninggal. Ya, dan ada riwayat ataupun hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa barang siapa yang merasa senang bila dimudahkan rizkinya ya, dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan atau silaturahim. Ya, ini hadis riwayat Muslim ya, yang bertemu dengan Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita ingin ya dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah rajin silaturahmi atau silaturahim. Ya, ada juga hadis yang lain. Ya, permisalan seorang mukmin ya, dalam kecintaan, berkasih sayang dan lemah lembut ya ibarat satu badan. Ya, jika satu anggota badan yang sakit, maka sekujur tubuh akan merasakan sakit dan demam. Ya, begitu juga kita ya. Misalkan ada teman yang sakit, ya kita ikut merasakan sakit, ya, ya kita ikut membantunya, menolongnya. Ya, misalkan kaki kita dicubit itu ya, tentu seluruh badan akan terasa sakit itu ya. Ya, mulut kita akan berteriak, ya akan mengadu. Ya, begitu juga perumpamaan muslim ya, ataupun mukmin ya. Ada mukmin yang sakit, ya, kita ikut mendoakan, ikut membantu, ikut menolongnya. Ya, itu ada 2 hadis ya, yang sangat terkenal.
ya, yang diriwayatkan oleh Ali. Ya, demikian kisah Anas bin Malik dari Ustadz Ahli. Ya, semoga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.